Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Senin tanggal 26 Oktober tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, berbicara berjalan dalam tuntunan Tuhan tidaklah semudah apa yang kita ucapkan atau tidak semudah mengucapkannya. Mengapa? Karena memang jalan yang dipilih Tuhan terkadang tidak selalu mulus. Kadang dia membawa kita melalui lembah, saudara-saudara, dan jurang yang terjal. Ada kalanya kita tidak mengerti kemana dia hendak membawa kita. Kita seperti seorang yang hendak mendaki gunung. Ini gambarannya. Kita belum mengetahui medan yang akan kita lalui. Raja Daud, saudara-saudara, juga pernah merasakan kebingungan yang sama. Dalam mazmurnya, akhirnya dia berkata, "Sekarang aku tahu." Itu berarti Daud pernah tidak memahami dan tidak mengetahui jalan Tuhan. Namun, karena Daud percaya penuh dan berani melangkah mengikuti tuntunan Tuhan, akhirnya ia mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dalam kisah Natal juga, saudara-saudara, kita menemukan bagaimana orang-orang Majus yang dituntun oleh Tuhan, mereka akhirnya bisa menemukan Yesus. Mereka terhindar dari kejahatan Raja Herodes. Artinya apa, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus? Ya. Dalam tuntunan Tuhan, kita akan beroleh sukacita. Seperti mereka, kita pun memerlukan Tuhan, saudara-saudara, untuk memandu perjalanan kita. Sekalipun jalan yang diambil tampak sulit untuk dilalui, bahkan seperti memutar atau menjauh dari tujuan, tetapi kita perlu percaya mutlak dan taat kepada Tuhan. Sebab sebagai pemandu, Tuhanlah yang paling tahu jalan menuju ke puncak tersebut. Bila kita berkeras mengambil jalan sendiri, bisa-bisa kita malah tersesat atau bahkan mengalami kecelakaan yang akan membinasakan hidup kita. Percayalah, saudara-saudara, orang yang memberi dirinya dipimpin oleh Roh Kudus akan menerima pengurapan yang membawa kemenangan. Kuasa Allah akan mengalir di dalam dan melalui hidup kita. Sehingga sesulit apapun, semustahil apapun, Tuhan akan memberikan anugerah kemenangan dan keberhasilan. Untuk itu jangan pernah goyah dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan tidak pernah salah atau gagal, saudara-saudara, atau ingin mencelakakan kita, karena Dia sempurna dalam jalan-jalannya dan sepenuhnya dapat diandalkan. Dalam sapaan Tuhan hari ini, dalam Yesaya 58 ayat 11, Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang mau menuntun hidup kita senantiasa. Kata senantiasa di sini memiliki dua arti, saudara-saudara, yaitu untuk masa sekarang dan masa selamanya. Tuhan mau senantiasa menuntun hidup kita dalam segala hal, baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Hari-hari ini tak sedikit dari orang percaya sering sekali memiliki pola pikir yang kurang tepat dan benar. Mengapa saya berkata begitu? Karena ada banyak orang berkata bila Tuhan yang menuntun hidup, maka semua yang terjadi pasti berjalan lancar dan menyenangkan. Siapa bilang, saudara-saudara? Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, bunga selalu bermekaran, jalan yang dilalui bebas hambatan, dan keadaan yang dialami selalu berjalan baik-baik saja.
Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu setia dalam menuntun dan menyertai hidup kita untuk berkemenangan. Tetaplah bersabar dan setia ketika kita diizinkan melalui berbagai proses, karena pada akhirnya kita akan memunculkan karakter terbaik dalam hidup kita. Sesungguhnya Tuhan memiliki rencana yang dalam dan tak terselami oleh setiap orang. Namun bagaimanapun situasinya saudara-saudara, ingatlah Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang yang setia berserah pada Tuhan dan mau mengikuti tuntunan Tuhan. Tetapi akan memuaskan hati kita. Ingatlah, Tuhan kita bukanlah pribadi yang mau ingkar janji saudara-saudara. Tetapi Tuhan kita adalah pribadi yang selalu menepati janji-janjinya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini. Firman-Mu mengajak kami Tuhan untuk mau dituntun oleh Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Karena janji Tuhan dalam tuntunannya sangat luar biasa dan selalu setia, tidak pernah mengecewakan, tetapi menyenangkan serta memberi kepuasan. Tuhan, mari Engkau menerangkan kebenaran firman ini dalam kehidupan setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, sehingga mereka ketika mereka lemah akan dikuatkan, ketika mereka sakit akan disembuhkan, ketika mereka mendapatkan persoalan mereka mendapatkan jalan keluar. Karena memang tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Di pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Engkau percayakan kepada-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Untuk jemaat hamba-Mu yang sakit, Inang Boru Nababan, Inang Boru Haritona, begitu juga Amang Nababan Tuhan, Engkau berikan kesembuhan buat mereka. Tidak terlepas juga Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk Itoku Tuhan, Mama Ella, Mama Roma, Mama Kardo, dan Mama Elga. Engkau yang memberkati mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara-saudaraku yang laki-laki, dimanapun berada, tangan Tuhan kiranya selalu membalut bungkus mereka, sehingga beroleh kuasa dari Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seorang gadis yang bernama Juleta Borusita yang dalam keadaan sakit. Tuhan sembuhkan dia. Setiap obat yang dikonsumsi mari Engkau berkati menjadi obat yang luar biasa, memberikan kuasa kesembuhan Tuhan. Inilah doa hamba-Mu Tuhan di pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa hanya di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamatku yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.